Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kepala. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Kepala? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Kepala sudah meluangkan waktu untuk saya terkait dengan tugas saya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual mengenai kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Ibu Kepala. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, kita kalau mengidentifikasi secara khusus sih tidak ada ya. Namun kita selalu mempelajari kasus-kasus tersebut, kemudian kita tentukan kira-kira apa yang menjadi penyebab kasus tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu sih yang kita lakukan selama ini. Jadi kita mengidentifikasi secara khusus itu tidak ada, tetapi kita jika ada masalah kita akan mencari akar masalahnya, kemudian akan mencari solusi dan tindak lanjutnya seperti itu. Baik Ibu Kepala, kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di sekolah kita bahwa kasus-kasus di mana ada yang sama-sama benar, tentu kita ambil dulu titik tengahnya. Nah, kira-kira titik tengah yang mana yang dulu lebih perlu penanganan yang seharusnya dulu ya, artinya yang lebih diterdahulukan. Jadi kita harus ngambil keputusan kira-kira akibatnya kalau yang ini lebih banyak mana. Kalau yang ini jika risikonya lebih sedikit maka kita lebih nomor duakan, dan kita mengutamakan yang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Ya, gitu. Kemudian Bu Kepala, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah pertama ya kita tentu mengumpulkan kedua belah pihak. Kasus-kasus itu akar masalahnya apa. Lalu dari akar masalah itu kira-kira penyebabnya apa kan? Penyebabnya apa? Lalu kita akan mencari rembuk di sekolah kira-kira bagaimana menangani masalah tersebut. Bisa kita berkolaborasi dengan komite, warga atau wali murid, guru-guru semuanya, sehingga dalam mengambil keputusan tindak lanjut itu menjadi keputusan bersama. Baik Ibu Kepala, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah hasil keputusan kita bersama, karena tidak mungkin suatu satuan pendidikan itu berjalan tanpa ada kolaborasi antara guru, murid, wali murid, dan komite sekolah. Berarti ada kolaborasi ya? Iya, ada kolaborasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kita melihat tergantung masalahnya. Jika sesuatu tidak terlalu berat, ya kita selesaikan langsung pada hari itu dan tanpa minta stakeholder seperti masyarakat atau komite. Tapi di dalam satuan pendidikan itu sendiri cukup dengan guru dan siswa dan mungkin GTK yang lain, sehingga tidak perlu mengambil sesuatu yang membutuhkan orang lain gitu. Tetapi jika masalah itu berat atau kasus-kasus itu berat, membutuhkan penanganan dari wali murid, komite, tokoh masyarakat, maka akan kita berkolaborasi bahkan dengan pihak desa jika kasus itu ranahnya sudah
kategori berat lah seperti itu. Jadi kita menyesuaikan kasus itu apakah berat, ringan atau sedang. Itu saja. Tidak ada penjadwalan. Tidak ada penjadwal karena kasus-kasus itu tidak tentu kan kapan dia terjadi, kapan itu. Tapi kita paling tidak punya aturan kan di sekolah, punya aturan yang harus disepakati bersama, sehingga aturan sekolah dulu yang kita mainkan, baru kita ajak stakeholder yang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau masalah kasus-kasus ini saya kira kan kita di sekolah punya tim humas gitu ya, tim siswa. Jadi yang berperan di sini untuk hubungan kemasyarakatan dan siswa itulah yang membantu dalam penyelesaian kasus-kasus ya. Terutama kasus di sekolah itu kan kasus siswa gitu kan, bukan masyarakat, tapi karena kita berhadapan dengan siswa, tentu kasus dengan siswa. Kalau yang berkaitan dengan masyarakat, artinya wali murid, itu kan ada tim humas. Nah, tim humas inilah yang akan berkolaborasi dengan komite wali murid, dan nanti itu akan mengumpulkan jika masalahnya lebih berat, kita akan berkolaborasi dengan wali murid dan komite. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu? Ya, faktor-faktor yang mempermudah ada dukungan dari komite, ada dukungan dari teman-teman guru ya. Jadi semua itu kita kerjasama kita, kekeluargaan kita, sehingga menyebabkan jika ada kasus tidak sampai kasus itu akan membooming gitu ya. Tapi kita bisa meredam karena ada kolaborasi kita antara sekolah dengan masyarakat dan komite selaku wakil dari wali murid. Gitu. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dalam dilema etika ini tentu yang kita yang kita ambil pelajarannya bahwa sesuatu tidak bisa akan selesai, satu kasus tidak akan selesai tanpa adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi antara satuan pendidikan dengan masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di satuan pendidikan pun tidak bisa dipisahkan kerjasama antara kepala sekolah dengan guru jika tidak ada satu kata, yaitu keyakinan kita bersama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Baik, kesimpulannya Ibu Kepala ya sangat bagus sekali. Terima kasih atas waktunya Ibu Kepala. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan hari ini untuk kita melakukan wawancara terkait dengan bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Sebelum itu Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah cukup baik, lumayan cerah lah. Ya, sesuai cerah. Ya, secerah yang di atas. Wajah saya hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, kita mulai saja ya. Pertanyaan. Kita lanjut ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Oke, baik. Kalau untuk mengidentifikasi kasus antara bujukan moral ataupun dilema etika, itu sih sederhana saja. Jika kasus tersebut antara benar dan benar, itu berarti dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut antara benar dan salah, itu pasti bujukan moral. Sesederhana itu. Sesederhana itu ya Bapak ya. Baik, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jika di dalam kasus itu terdapat adanya benar kepentingan yang sama-sama benar, kemudian terdapat juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, saya garis bawahi ini antara benar dan benar ya. Artinya berarti ini adalah dilema etika. Nah, selama ini karena ini benar lawan benar, sederhana yang saya lakukan itu adalah melihat dampak. Ya, melihat dampak dari sekiranya keputusan yang akan kita ambil. Jika dampak tersebut
lebih bermanfaat atau lebih mengutamakan yang orang banyak, itu yang akan saya ambil. Karena namanya benar lawan benar, putusan yang kita ambil itu tidak akan membahagiakan atau memuaskan semua orang. Oke, itu ya Bapak ya. Ya. Kemudian dari keputusan yang Bapak ambil, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan tersebut? Kalau langkah-langkah sih secara umum mungkin sama saja seperti yang diberikan kepada kita pada saat dulu program guru penggerak, begitu kan. Artinya mohon maaf nih Bu Guru, kalau runutnya sih saya tidak terlalu ingat, begitu kan, karena wajar kan. Pertama kan itu sudah lama, kemudian sekarang kan saya sudah tua, begitu kan. Jadi mungkin seingat saya itu pertama mengidentifikasi, artinya bahwa ada yang bertentangan di sana. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Nah, baru pengujian benar lawan salah. Setelah itu pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian legal, artinya apakah ada aturan yang dilanggar atau enggak, begitu. Baru kita mengambil sebuah keputusan. Itu pun kita uji lagi keputusan yang kita ambil. Apakah ada opsi lain dari keputusan yang sudah kita ambil. Baik, Pak. Kemudian menurut Bapak dari langkah-langkah tersebut, hal apa yang paling efektif dalam pengambilan putusan? Hal yang paling efektif itu adalah pertama kita identifikasi pada langkah itu benar lawan benarnya. Ini kita melakukan pertama kita identifikasi apakah ini benar lawan salah. Kalau sudah ketemu jelas. Kalau memang itu ternyata benar lawan salah berarti kita akan ambil yang benar. Nah, jika ternyata kasus tersebut benar lawan benar, maka kita akan melihat dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Berarti Bapak akan mengambil dampak yang ya, artinya dua langkah tersebut menurut saya sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian ya, ada lagi Pak. Artinya saya sambung yang tadi dari dua langkah itu begitu, yang sangat mendasar apakah keputusan yang kita ambil itu atau kasus itu ada benar lawan salah atau benar lawan benar. Artinya paradigma benar lawan benar. Itu dua langkah yang menurut saya sangat efektif. Baik Pak, kemudian ketika Bapak mengambil keputusan pasti ada beberapa tantangan yang Bapak alami. Nah, selama ini ada tantangan apa sih yang menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan? Tantangan yang saya hadapi kalau menurut saya sih konsistensi. Artinya terkadang kita diuji oleh situasi yang namanya aja misalkan kalau itu ternyata di dilema etika. Betul-betul kita diuji. Apakah keputusan yang nanti yang akan kita ambil memang betul-betul keputusan yang tepat dan benar begitu, itu yang menurut saya tantangan yang cukup berat lah. Berarti itu tantangannya konsistensinya ya Pak? Konsistensi. Kemudian Pak, dalam menangani sebuah kasus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau harus diselesaikan saat itu ketika mengalami kasus dilema etika, Pak? Kalau menurut saya tergantung kasus dan tergantung situasi kondisi. Ada beberapa kasus yang memang tidak bisa kita ulur, harus kita selesaikan pada saat itu. Tapi ada juga kasus yang sekiranya sebagai sebuah strategi dalam pengambilan keputusan itu kita akan menunggu saat yang tepat. Artinya kita menunggu waktu yang pas untuk mengkomunikasikan kasus itu. Baik, itu yang akan Bapak lakukan ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak mempermudah mengambil keputusan? Jawaban saya ada. Tergantung kasusnya lah. Misalkan kalau itu hanya melibatkan guru dengan guru, jelas teman sejawat yang lain akan sangat membantu memberikan masukan. Kalau misalkan kasus tersebut antara guru dengan masyarakat, beberapa tokoh masyarakat sangat membantu memberikan saran masukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti tergantung kasusnya ya Pak. Kalau yang membutuhkan guru berarti guru, kalau membutuhkan masyarakat berarti membutuhkan bantuan masyarakat juga Pak ya. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari sekian percakapan kita tadi, pelajaran apa sih yang Bapak petik selama Bapak mengalami pengalaman dalam mengambil keputusan? Pelajaran saya ambil menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah itu
saya identikkan dengan seni menyelesaikan masalah. Oke. Artinya sekarang kita dibenturkan oleh situasi yang sangat sulit, sehingga menurut saya situasi itu yang mengajarkan kita kadang benar belum tentu baik, atau baik belum tentu benar. Mungkin itu pelajaran yang saya ambil. Itu ya Ya, pelajarannya, benar tentu tentu baik, baik belum tentu benar. Oke, Pak, bagus sekali. Nah, sangat luar biasa sekali Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk kita melakukan wawancara terkait dengan bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Sebelum kita mulai, Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Bisa kita mulai wawancaranya Pak? Silakan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika atau bujukan moral Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Dilema etika, ya, dilema etika atau bujukan moral. Bujukan moral. Jadi dilema etika berarti kalau kita pahami dilema etika itu adalah sesuatu yang sifatnya dilematis pada kita ketika kita mengambil keputusan itu menjadi salah, yang kita satu ambil jadi salah juga. Jadi dua hal yang bertentangan. Nah, jadi di sini kita mengetahuinya tentunya yang kaitannya dengan kegiatan kita di sekolah, ya, terutama yang bersama dengan siswa. Nah, masalah ketika kita ingin menegakkan suatu kedisiplinan, ya. Nah, disiplin di sekolah, kita ingin mendidik anak kita untuk berdisiplin di sekolah, baik waktu masuk, waktu keluar, bahkan di dalam pembelajaran dan lain sebagainya, kemudian mengamankan anak. Nah, kemudian ada secara tiba-tiba spontan, kadang-kadang ada itu masalah kita tidak ada informasi sampai pada orang tua masyarakat, secara tiba-tiba langsung masuk sekolah, menuju anak, memarahi anak. Nah, di sini kan kurang mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Ini kan dilema, termasuk dilema etika yang terjadi pada diri kita, di lingkungan sekolah kita. Berarti kita mengetahui dilema itu antara regulasi yang kita buat dengan pelaksanaan yang ada apa yang terjadi itu bertentangan atau berserangan antara kebijakan dengan pelaksanaan realita yang terjadi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat di sini, terutama wali murid. Nah, berarti itu cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut ya. Nah, kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama terkait dengan kasus-kasus yang dimana kedua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Alhamdulillah ya, jadi dilema etika itu terjadi baik ada hal atau masalah yang sifatnya sama-sama ya benarnya, ataupun yang sama-sama kurangnya, kan, sama-sama negatifnya atau sama-sama positifnya. Karena sama-sama positifnya, dua hal yang sama-sama positif, sama-sama benar, yang mengharuskan kita mengambil salah satu di antaranya, itulah yang menyebabkan menjadi dilema. Nah, tentunya sebelum kita mengambil keputusan perlu kita melakukan identifikasi, ya. Tetap kita yakin bahwa tetap itu ada tingkat-tingkat atau perbedaan-perbedaan kandungan di dalam dua hal tersebut. Nah, supaya kita mengidentifikasi, tentunya kita minta masukan atau melibatkan ya
Bapak dan Ibu guru atau pihak terkait di dalam mengidentifikasi dua hal atau kandungan masalah tersebut, walaupun mungkin secara kita lihat itu sama-sama benarnya seperti tadi, tapi tetap kita lihat isinya secara mendalam, ya kita identifikasi pokok-pokok masalahnya tersebut, apakah mana yang lebih memberikan manfaat yang lebih atau yang kekurangannya yang lebih, yang mana, baru kita ambil keputusan seperti itu. Jadi melalui identifikasi duduk pendalaman lah, kan, dari masalah hal tersebut. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak harus mengidentifikasi kasus tersebut dulu ya, baru bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, selama ini Bapak apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan seperti tadi, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita tetap melakukan komunikasi atau berdiskusi, bermusyawarah dengan melibatkan Bapak Ibu guru, atau ketika masalahnya itu di luar lingkaran sekolah atau perlu misalnya melibatkan masyarakat seperti orang tua siswa, ya yang kita libatkan ya komite sekolah atau tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini karena kita ingin menyelesaikan masalah itu secara tuntas dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak dan menguntungkan khususnya pendidikan kita yang ada di sekolah terutama. Kemudian Pak, selama ini Anda hal apa yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus tadi? Yang itu tadi ya, yang efektifnya ya di dalam mengambil keputusan itu tetap kita mendahulukan azas musyawarah mufakat itu tadi. Ya, musyawarah mufakat, karena di sekolah sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan juga tidak serta-merta mengambil keputusan secara pribadi atau sendiri-sendiri, ya perlu kita juga mendapatkan masukan-masukan untuk meminta pertimbangan dari Bapak dan Ibu guru, bahkan seperti tadi dari komite sekolah, bahkan dari pengawas pembina, atasan, dan ya pihak-pihak terkait lah gitu. Ya, baik. Berarti ada hal-hal yang efektif itu dengan melakukan musyawarah bersama stakeholder lain. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini pasti ada beberapa hambatan dan tantangan ya Pak ya. Nah, tantangan yang sering Bapak alami itu seperti apa Pak? Nah, jadi tantangan di dalam kita mengambil keputusan ya, karena terutama yang sifatnya dilema ini kan kadang-kadang munculnya itu secara spontan, secara tiba-tiba. Tentunya tantangan kita itu seperti tadi ya, sulitnya kita kadang-kadang itu mendapatkan masukan atau mengajak pihak-pihak terkait ya, karena mungkin ada tugas-tugas lain yang sedang dilaksanakan gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kemudian dari pihak masyarakat kurang respon gitu kan tentang apa yang kita programkan atau kita lakukan di sekolah. Jadi banyak hal, kemudian karena sifatnya spontan ya, tidak adanya mungkin ya, karena sifatnya spontan sehingga kan tidak bisa terencana masalahnya, penyelesaiannya juga tidak bisa terencana gitu kan. Nah, mungkin itu kan tantangan kita. Saya rasa itu. Tantangannya berarti di sini ada terkendala waktu dalam penyelesaiannya, kemudian bagaimana dukungan dari orang tua murid gitu Pak ya. Nah, kemudian apakah ada waktu dalam penyelesaian atau jadwal dalam pengambilan keputusan ini Pak? Jadi kembali karena sifatnya spontan ya, kita ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita berikan
minimal kita memberikan respon. Kalaupun bisa kita laksanakan secara langsung, kita tuntaskan, kita selesaikan secara langsung. Ya mungkin ya tadi itu karena tantangannya mungkin ada hal-hal yang perlu kita minta pertimbangan, ya mungkin adanya orang-orang atau stakeholder yang kita butuhkan mungkin tidak memungkinkan kita ajak secara langsung pada saat itu, berarti ya perlu kita buatkan jadwal gitu kan. Ya saya kira ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalaupun bisa kita secara langsung kita laksanakan secara langsung, jadi tidak perlu terjadwal. Nah ketika itu hal mungkin sulit lah begitu kan, penyelesaiannya itu mungkin membutuhkan orang-orang lain atau pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah itu, ya mungkin itu yang perlu kita jadwalkan. Jadi yang secara khusus terprogram mungkin belum kita laksanakan. Saya kira itu yang selama ini masih kita jalani. Baik Bapak, berarti tergantung kasusnya ya. Kalau bisa diselesaikan hari itu diselesaikan, tapi kalau masih belum bisa, ada pelibatan orang lain, maka perlu dijadwalkan gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak selama ini apakah ada seseorang yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya harapan kita ya semua pihak, semua orang bisa membantu kita di dalam atau memberikan kemudahan kita di dalam menyelesaikan masalah. Tentunya kita di sekolah ini adalah yang penting, yang terpenting di sekolah ini teman kita berbagi atau teman kita berdiskusi, teman kita menceritakan masalah adalah bapak dan ibu guru. Masyarakat semuanya penting. Jadi tergantung situasinya, kondisinya. Karena bagaimanapun bapak dan ibu guru itu kan tetap ada di sekolah. Jadi itulah yang terpenting. Kemudian selanjutnya itu tadi ya pengawas pembina, karena yang berkaitan langsung mungkin dengan masalah kegiatan pembelajaran atau pendidikan kita di sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan eksternal kita di sekolah ya komite sekolah juga yang termasuk kan nanti dilibatkan. Jadi saya kira di sini siapapun yang bisa memberikan kita, membantu kita dalam masalah itu semuanya penting ya, terutama bapak dan ibu guru ya penting ya. Kemudian ada juga itu tadi OPS ya, operator sekolah juga kan penting ya, di dalam menyelesaikan tugas-tugas kita ya, terutama yang dilematis itu tadi ya, karena bapak dan ibu guru karena kan lebih tahu tentang kondisi siswa kita yang ketika terjadi masalah. Jadi, saya rasa itu jadi ada yang penting itu adalah bapak dan ibu guru, bapak pengawas pembina juga penting. Kemudian komite masyarakat, komite sekolah atau tokoh-tokoh masyarakat ketika mungkin atau perlu kita libatkan. Baik Bapak, berarti seseorang atau faktor yang membantu Bapak itu terkait dari stakeholder yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian yang ada di lingkungan sekolah, baik itu yang dari komite, kemudian atasan mungkin dari Bapak pengawas atau Bapak Kanit ya, yang membantu Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik selama Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Pak? Alhamdulillah, jadi dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya banyak hal yang bisa kita petik ya manfaatnya. Mungkin kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik kita lanjutkan. Seperti dalam hal penyelesaian masalah tetap kita lakukan dengan azas musyawarah mufakat, karena di sekolah adalah merupakan satu sistem, tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama, masalah ada menjadi masalah kita bersama. Jadi bermusyawarah dan mufakat itu yang menjadi hal penting yang kita lakukan untuk pengalaman berharga. Jadi kita tidak mungkin akan menyelesaikan satu hal masalah kita bersama diselesaikan secara pribadi atau individu, itu kan tidak
karena ini melibatkan orang banyak, jadi sehingga hasilnya itu ya bisa diterima oleh semua pihak. Saya rasa itu yang menjadi pengalaman atau hal yang berharga yang bisa kami ambil dari pengalaman tersebut. Oh, baik Bapak, berarti dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan ini adanya kerjasama kemudian musyawarah bersama stakeholder lainnya, itu yang sangat sangat penting menurut Bapak ya. Bapak terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktunya terkait wawancara hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Pak.